Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter. Bersama saya Arman Saputra dari PT P4 Regional 2 Kebun dan Pabrik Teh. Pada kali ini saya akan mengulas materi terkait manajemen fungsional pada kegiatan PLDP 1. Dalam organisasi bisnis atau perusahaan dibutuhkan adanya manajemen fungsional, yaitu mengelola semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ada beberapa manajemen fungsional di dalam perusahaan. Yang pertama, strategi human capital. Ada 4 strategi fungsional di bidang SDM yang perlu diterapkan, yaitu adanya growth, yaitu memutuskan untuk pengembangan dan diversifikasi usaha. Lalu stability, yaitu perusahaan tidak membesarkan ataupun mengecilkan usaha, namun untuk membenahi internal sendiri, guna mendapat lompatan pertumbuhan produk, strategi, dan pasar. Lalu ada retrenchment, yaitu upaya mengecilkan skala bisnis atau melakukan turnaround untuk penyehatan perusahaan. Kemudian ada kombinasi, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak lain atau joint venture untuk membangun daya saing bisnis. Yang kedua, strategi fungsional bidang keuangan. Secara umum, strategi tingkat fungsional ditujukan untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai efisiensi, kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan. Ada beberapa dimensi strategi fungsional dalam bidang keuangan. Ada dimensi keuangan yang terdiri dari restrukturisasi modal dan hutang. Ada dividen dan stock price. Ada penggabungan dan akuisisi serta stock buyback. Dimensi biaya dan laba yang terdiri dari restrukturisasi biaya, optimalisasi, profit, price, dan volume. Kemudian ada dimensi aset yang terdiri dari optimalisasi, penguatan, dan reduksi aset. Kemudian ada dimensi investasi yang terdiri dari investasi dan divestasi. Kemudian yang ketiga, strategi produksi dan operasional teknik pengolahan. Di dalam hal ini ada 10 kritikal terkait produksi dan operasi teknik pengolahan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah quality, yang kedua product, lalu supply chain, labor, maintenance, layout, inventory, proses, scheduling, dan lokasi. Terus, bagaimana sih strategi fungsional produksi bila kita kaitkan dengan model balance scorecard? Adanya learning and growth, di sini para pekerja diberikan peningkatan kompetensi, disiplin, menjaga lingkungan, dan budaya perusahaan. Kemudian ada internal proses. Dengan meningkatnya pengetahuan, maka pencapaian target yang dibebankan dapat tercapai. Kemudian kita masuk ke perspektif stakeholder, baik itu peningkatan mutu, bahan baku, pengelolaan panen yang tepat pada produksi, mutu dan produk, pada akhirnya sampai kepada financial perspektif yang ujungnya akan mengendalikan HPP yang ada di perusahaan kita. Yang keempat, strategi pemasaran. Konsep dasar pemasaran itu adanya kebutuhan, adanya keinginan, adanya permintaan, lalu adanya produk, adanya nilai pelanggan, adanya kepuasan, mutu, pertukaran, transaksi, hubungan, jaringan, pasar, dan pemasarannya ataupun calon pembeli. Peranan pemasaran saat sekarang ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen,
tetapi juga bagaimana produk dan jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Sekian sharing kita saat ini. Terima kasih. Salam Planter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.